Tidak semua tanah subur di 17.000 pulau yang terbentang di Nusantara adalah lahan produktif. Sebagian ada yang menjadi lahan kritis akibat antara lain salah kelola. Namun, bukan berarti lahan kritis tidak dapat diolah sebagai kawasan pertanian ataupun perkebunan. Ini adalah cerita dari sahabat-sahabat kita yang berhasil mengelola lahan dengan menanam tanaman yang tepat. Sehingga tidak hanya memberdayakan lahan yang kritis, tapi juga memberikan hasil yang berlipat. Jika tanpa perluasan lahan, usaha peningkatan produktivitas lahan pertanian dan perkebunan hanya dapat dilakukan dengan mengandalkan inovasi teknologi atau intensifikasi. Tujuannya untuk mendapatkan kondisi ideal pemanfaatan lahan. Kondisi yang ideal bagi pertanian untuk padi misalnya, ya persyaratan untuk tanaman itu tercukupi. Untuk tanaman bisa tercukupi, dari iklimnya cocok, suhunya cocok, kemudian tanahnya cocok, nama tanamannya jenis atau varietasnya cocok. Tapi kenyataannya, lahan pertanian dan perkebunan semakin susut, baik karena alih fungsi lahan maupun karena kualitas yang menurun. Penurunan sifat tanah atau degradasi, penurunan kesuburan. Jadi yang tadinya subur menjadi tidak subur karena ditanami, kemudian manusia akan mengambil tanamannya, mengambil hasilnya. Kemudian hasil-hasil tadi tidak dikembalikan limbahnya, seperti kalau padi jerami, kalau tanaman di lahan kering jagung dan sebagainya itu tidak dikembalikan ke lahan. Jadi tanah-tanah tadi terkuras bahan organiknya, limbahnya tidak dikembalikan, itu menjadi rusak. Menurut data Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, pada tahun 2006 saja terdapat lebih dari 47 juta hektar lahan sangat kritis di Indonesia. Sedang apa Pak Sarjiman? Ini lagi lihat tanaman untuk melihat pengaruh bahan organik terhadap tanah. Ya, jadi tanah-tanah ini tanah-tanah yang tidak subur, kemudian kita kasih bahan organik, kemudian kita tanami seperti apa tanamannya. Gitu. Apa yang menyebabkan menurunnya kondisi tanah pertanian itu Pak? Tanah-tanah itu biasanya umumnya karena kerusakan lahan, jadi mungkin untuk lahan-lahan kering itu karena erosi. Jadi terkikisnya lapisan atas oleh hujan, sehingga yang ada tinggal lapisan bawah yang tidak subur. Bapak bisa jelaskan kelas-kelas daripada tanah pertanian ini? Oh iya Bu, jadi kelas-kelas tanah di pertanian itu ada kelas yang sangat sesuai, kemudian yang sesuai dan tidak sesuai. Yang sangat sesuai itu jadi tanaman itu ditanam di situ akan menghasilkan optimal. Kemudian yang sesuai itu ditanam di situ akan menghasilkan yang optimal jika ditambah biaya sedikit atau input sedikit. Kemudian yang tidak sesuai ditanam tapi harus dimasuki oleh biaya atau input yang cukup tinggi sehingga nanti hasilnya optimal begitu Bu. Terus kalau sekarang ini lebih banyak yang apa jenis kelas apa? Kelasnya kayaknya sekarang umumnya masih di kelas tidak sesuai Bu. Karena selama ini kalau kita menanam tanaman harus dipupuk begitu. Tanpa pupuk tanaman tidak akan menghasilkan bagus Bu. Gitu. Jadi lebih luas yang tidak sesuai karena tadinya sesuai kemudian ditanami tanpa dikembalikan sisa-sisanya sehingga tanahnya menjadi kurus. Jadi tadi kan ada pembagian kelas lahan yang sangat tidak sesuai, antaranya terkena oleh erosi atau oleh galian tambang seperti digali untuk pembuatan
genteng, pembuatan bata, atau diambil pasirnya untuk bangunan atau untuk tambang apa, emas atau apa, itu disebut galian C, Bu. Galian C itu sangat tidak sesuai itu untuk Tapi pertanian. itu bisa diolah lagi untuk lahan pertanian Bisa, Bu. juga. Jadi dengan perlakuan khusus dengan input yang tinggi, Bu. Seperti misalnya tanah itu harus diratakan, kemudian dibuat teras-teras, kemudian dikasih tanaman penutup tanah seperti tanaman-tanaman yang mengandung legin atau bintil-bintil akar yang mengandung pupuk humus. Itu nggak berbahaya ya buat manusia? Tidak, Bu, tapi ya waktunya cukup lama karena harus diperbaiki dulu sifat tanahnya. Yang tadinya miskin harus disuburkan dulu. Baru bisa ditanami lagi, ya bisa begitu. produktif lagi ya Betul, tanah Bu, itu. iya. Dalam kondisi normal pun, tidak semua jenis tanah bisa cocok untuk tanaman pertanian atau perkebunan. Setiap tanaman tentunya memiliki persyaratan tumbuh tersendiri, sehingga wajar bila ada tipe tanah tertentu yang tidak bisa ditumbuhi tanaman. Apalagi untuk tanah-tanah yang sudah tercemar atau menurun kualitasnya. Jadi kalau untuk tanah-tanah yang suboptimal atau tanah-tanah yang kurang subur tadi, untuk mempercepat ya kita menggunakan pupuk yang banyak. Jadi tanah itu sudah digemburkan dulu, tanahnya sudah diempukkan dulu, dilapukkan dengan tenaga manusia tentunya, pakai traktor atau apa. Kemudian setelah itu dikasih pupuk organik, pupuk kandang atau kompos dengan dosis yang tinggi, Pak. Paling enggak kadar di dalam tanah itu untuk sampai kedalaman 30 cm, akar tanaman pangan itu kan 30 cm sudah cukup. Itu paling enggak kadar bahan organiknya 1-2%. Itu baru normal tanah itu. Agar dapat menghasilkan sambil memelihara tanahnya menjadi subur kembali, mungkin tanaman kaktus seperti buah naga itu kan dalam tubuhnya mengandung banyak air cukup. Jadi ketika tanahnya kritis tidak ada tersedia air, dia cukup tersedia di dalam tubuhnya. Kondisi lahan yang semakin kritis adalah ancaman bagi ketahanan pangan kita. Jika tidak diperhatikan, akan ada saatnya kita tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan kita yang semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk. Lahan pertanian dan perkebunan semakin berkurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu cara untuk memberdayakannya adalah dengan menanam tanaman-tanaman tertentu yang dapat tumbuh di lahan kritis. Buah naga adalah tanaman kaktus yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Sebagaimana jenis kaktus lainnya, buah naga dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Bahkan, ia bisa tumbuh lebih subur di media tanam yang berpasir dan tidak becek asalkan kaya akan unsur hara. Buah naga juga tidak sulit dibudidayakan karena dapat ditanam mulai dari ketinggian 0 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia baru tahun 2000-an, tahun 2000 itu baru masuk ke Indonesia. Dan itu dikenalkan, waktu itu kita masih import semuanya. Buah naga itu tahun 2000, tahun sebelumnya itu 1 kilonya buah naga itu harganya 85.000. Adalah Pak Gunung Sutopo yang sejak tahun 2005 telah menanam buah naga di kaki Gunung Merapi. Menurut Pak Gun, buah naga bisa menjadi solusi dari pemanfaatan lahan kritis yang nyaris tidak lagi berguna, terutama di lahan-lahan marginal seperti areal bekas tambang yang harus dikembalikan seperti semula kondisinya. Tambang waktu closing, mereka buka sama nutup itu ada isinya. Buka tambang itu lebih mudah dibanding closingnya. Karena closing tadi harus melalui tahapan-tahapan yang 5 kali lebih sulit dibanding bukanya tadi. Nah, ini kita bantu dengan buah naga tadi, bahwa ternyata mereka dengan 7 bulan aja bisa produksi, sudah bisa produksi, menghasilkan income-nya juga cukup bagus kayak gitu. Dengan latar belakang sebagai lulusan ilmu tanah, Pak Gun Sutopo memiliki banyak pengalaman menanam buah naga di lahan-lahan yang marginal.
Tidak hanya areal bekas tambang yang disinyalir beracun, tapi juga lahan gambut yang berair hingga di pegunungan kapur yang tandus. Kayak Gunung Kidul itu lahan kas namanya. Itu di Indonesia ada 5,3 juta hektar, 15,3 juta hektar. Itu baru dimanfaatkan sekian persen, 0, sekian persen baru dimanfaatkan. Jalannya masih nganggur semua. Bahkan lahan Sabila Farm tempatnya bertani dulunya tidak bisa ditanami tanaman apapun. Jadi setiap tanah itu punya jiwa. Jadi kalau kita mau mengetahui jiwanya, gitu ya, itu raganya kayak begitu, jiwanya kita sudah ketahui, ya kita tinggal masuk aja, kita udah tahu. Selamat pagi Pak Selamat pagi Mbak Titi, kabarnya baik-baik saja nih. Waduh, pagi-pagi udah sampai kebun ya. Iya nih, senang sekali bisa di sini. Pak Gun, apa sih maksudnya setiap lahan itu punya jiwa? Gini, jadi itu sesuai dengan agama juga bahwa sebuah tanah itu mempunyai jiwa di sini. Jadi kita harus memperlakukan tanah itu sesuai dengan karakternya yang ada gitu. Nah, untuk jiwa tadi itu memang kita harus membangkitkan untuk mendapatkan suatu manfaat dari si lahan tersebut. Gitu. Apa benar bahwa dulu tanah yang kita injak ini dulu adalah tanah gersang? Terus sekarang bisa kayak begini, ini bagaimana caranya Bapak mengolah? Ya, ini tanah di Pakem ini kan di lereng Merapi. Jadi slope-nya itu curam, slope-nya curam, sehingga erosi tanah itu sangat besar sekali gitu. Dan kebetulan tanah di sini itu dulu tidak ada yang disebut dengan solum tanah, itu tidak ada. Karena lapisannya semua yang bisa untuk ditumbuhkan itu tererosi oleh air gitu. Sehingga tanah di sini sangat gersang sekali, Mbak. Saya berpikir, kebetulan saya orang tanah gitu ya, itu berpikir bahwa ini harus dihidupkan gitu. Hidupkannya itu dengan mikroba tanah. Mikroba tanah itu bisa berkembang biak tadi kalau kita berikan ada dengan bahan organik atau pupuk kandang lah, kalau kita umumnya pupuk kandang gitu ya. Kemudian kami juga memberikan di sini adalah sekam bakar. Komponen tadi menyenangkan buat mereka gitu. Sehingga tanah itu bisa hidup, maka tanaman bisa kita tumbuhkan gitu. Kini Pak Gun banyak memberikan pelatihan mengenai buah naga untuk lebih banyak mengenalkan potensi buah ini, terutama sebagai pemanfaatan lahan kritis. Sebelumnya, jangankan ikut menanam, dibayar pun masyarakat tidak ada yang mau untuk menanam buah naga di lahan marginal. Tapi kita yang tanam sendiri gitu, tanam sendiri, mereka ngeliatin aja gitu. Ternyata seminggu nggak mati, sebulan nggak mati, malah tumbuh semuanya, dan kemudian 1 tahun sudah bisa berbuah. Pelatihan yang diberikan cukup menyeluruh, mulai dari pengenalan buah naga secara umum, budidaya, perawatan, hingga inovasi teknologi yang bisa membuat buah naga panen sepanjang tahun. Dulu kepikir, loh, berbuahnya November sampai April, berarti itu musim hujan. Berarti buah naga perlu air gitu loh. Banyak orang berpikir begitu, bukan airnya, bukan gitu. Jadi bukan adalah cahayanya itu. Buah naga adalah tanaman hari panjang yang membutuhkan lebih dari 12 jam cahaya agar bisa berbuah. Dari pengamatannya selama bertahun-tahun, Pak Gun menemukan bahwa dengan menambahkan cahaya 4 jam per hari selama beberapa minggu dapat meningkatkan produktivitas buah naga sehingga bisa dipanen sepanjang tahun. Faktor ekonomi bisa menjadi motivasi untuk menanam buah naga. Tidak hanya bisa digunakan untuk memanfaatkan lahan kritis, menanam buah naga juga menguntungkan. Karena tanaman yang banyak dibudidayakan di Vietnam ini bisa terus berproduksi selama 20 tahun. Dan di setiap tahunnya, 1.000 batang buah naga bisa menghasilkan sekitar 2,5 ton buah dengan harga 12 hingga 15.000 rupiah per kilogramnya. Buah naga bisa menjadi solusi dalam penanganan lahan kritis di Indonesia. Apalagi dengan nilai ekonomis yang tinggi, seharusnya bisa menjadi motivasi untuk mendorong masyarakat lebih banyak lagi menanam pohon ini.
Buah naga ternyata juga kaya gizi. Menurut Hesti Herastuti, seorang dosen dan peneliti agroteknologi, buah naga merah memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang putih. Kalau yang warna merah itu dilihat beta karotinnya tinggi. Beta karotinnya tinggi itu nanti berdampak pada vitamin A-nya juga tinggi, kesehatan matanya semakin bagus. Termasuk dulu saya pakai kacamata. Saya sekarang sudah tidak pakai kacamata lagi, ya. Walaupun di Inggris saya bisa melihat jauh gitu dengan baiknya gitu ya. Kandungan nutrisi buah naga antara lain vitamin C, vitamin B, serat, mineral, antioksidan, dan protein. Namun demikian, memang belum ada uji empiris yang membuktikan bahwa buah naga bisa mengobati berbagai penyakit. Seperti pembuktian itu tentunya mesti harus melalui riset ya, harus dibuktikan riset dengan membuat suatu penelitian, kemudian nanti harus ada uji cobanya pada orang yang berpenyakit ya. Ini sementara kan belum sampai ke arah situ ya, belum ada buktinya, tetapi mengkonsumsi yang teratur itu akan beda ya, rasanya. Assalamualaikum Bu, sedang apa ini? Ini sedang mau meneliti buah naga. Oh, sejak kapan Bu Hesti nih meneliti buah naga? Sudah 3 tahun ini ya. 3 tahun? Iya. Kalau ini ada berapa jenis warnanya nih kalau Ini kebetulan yang di sini ada yang warnanya putih ini ya. Ini Putih. warna putih ini kebetulan yang kecil ini. Ada yang merah juga Merah. ada ya? Yang Oke. namanya buah naga merah itu tentunya dagingnya warnanya merah ya. Dagingnya warna merah, yang putih putih. Ada lagi satu yang ini di sini nggak ada, tapi beredar di pasaran hanya masih langka. Warnanya kuning. Kuning? Iya. Jadi tetap semua kulitnya warnanya merah, tapi yang membedakan di dalamnya. Terus varietasnya sendiri ada berapa varietas Iya. buah naga nih? Nih, sementara ini kalau dari fisiknya itu ada 3 Itu ya, tadi merah, itu. putih sama Oh. kuning ya. Terus apa namanya? Ada perbedaan kandungan gizinya nggak setiap Iya. varietas ini? Iya. Dari kandungan gizi di sini memang kalau yang warna merah itu dominan antioksidannya tinggi. Terus kalau misalnya ini katakanlah antioksidan untuk apa ya, mencegah atau mengobati kanker itu ada mengkonsumsinya tuh ada aturannya apa nggak, atau bisa kapan aja kita minum makan buah naga ini? Tentunya kalau kita mengkonsumsi hanya sekali, 1 bulan sekali kan tidak ada Nggak kelihatan, ada khasiatnya ya, jadi karena harus rutin. rutin paling tidak itu 1 hari harus mengkonsumsi, apalagi kalau sehari 3 kali itu baguslah Oh. lagi ya. Jadi paling bagus adalah yang warna Merah, yang warna merah. iya warna merah. Walaupun juga memang harganya juga Lebih mahal yang mahal. merah. Tapi nanti kalau kuning, ini yang kuning baru diteliti karena kuning itu untuk pertumbuhannya lama. Jadi pertumbuhan lama, jelas ini bentuknya lebih kecil ya, lebih kecil dan ada sesuatu di dalamnya ini ya, sehingga mungkin bisa sebagai tanaman obat yang lain ya, untuk buah obat juga. Tapi baru Tapi dalam Ibu juga tahap meneliti penelitian. juga kan yang warna kuning itu Iya, sedang dalam penelitian. Iya. Ini kalau rasanya manis enggaknya, lebih manis yang mana? Tergantung, kalau untuk budidayanya pupuknya bagus, bahkan yang putih pun bisa lebih manis. Manis. Ya, bisa dibuat manis. Jadi tergantung pemeliharaannya, untuk kadar kemanisannya. Di seluruh dunia terdapat banyak varietas buah naga. Masing-masing memiliki karakteristik dan kekhasannya sendiri, termasuk beberapa varietas yang dikembangkan sendiri oleh Gun Sutopo di lahan pertaniannya. Di Indonesia itu punya aturan gitu, bahwa varietas itu bisa menjadikan dilepas, bahasanya dilepas itu artinya bukan menjadi monopoli milik saya, bukan. Tapi itu bisa menamakan dengan dari Sabila ini untuk menamakan itu melalui ujian-ujian, melalui penelitian gitu.
Proses pelepasan varietas buah naga Sabila berlangsung bertahun-tahun, sebab diperlukan waktu untuk memastikan keunggulan sebuah varietas dibandingkan varietas yang sudah ada. Kami ujikan itu berapa tahun gitu, kemudian saya harus menghadapi 21 profesor doktor untuk mempertahankan tadi. Jadi intinya kenapa kamu bilang bahwa ini layak menjadi varietas Indonesia gitu. Setelah menghadapi berbagai ujian, dibantu oleh Badan Sertifikasi dan Pengawasan Benih, varietas unggul Sabila resmi ditetapkan pada tahun 2010. Kemarin kita juga mengikuti pameran di Berlin tahun 2013 Februari, kemudian 2014 memang buah naga Sabila Farm ini termasuk varietas yang unggul, diminatin sekali gitu. Kelebihan dari varietas Sabila adalah rasanya yang lebih manis, tidak berbau langu, dan memiliki berat hingga lebih dari 1,5 kg. Tak heran jika harganya lebih mahal ketimbang buah naga biasa. Kendati lebih mahal, buah naga Sabila tetap laku. Kita tidak follower, saya satu menciptakan pasar. Gitu. Jadi saya mau buah naga saya mau harga 25, harga 35, atau 20 itu karena kita yang menggerak pasar. Gitu. Saya bukan follower. Ya Pak, untuk menghasilkan buah naga dengan kualitas prima seperti ini, apakah treatmentnya atau perlakuannya untuk setiap daerah itu sama? Oh tidak, jadi setiap daerah punya karakter masing-masing. Misalnya di tanah lereng Merapi sini, itu kita perlakuannya dengan budidaya tadi. Itu satu adalah kualitas dari benih itu harus bagus dulu. Kemudian kita juga tahu karakter dari tanaman ini bahwa dia tidak menghendaki adanya banyak air, gitu ya. Kemudian dia hanya makan dari pupuk kandang saja. Jadi kita tidak perlu memberikan suatu pupuk kimia untuk itu. Nah, setiap daerah akan beda-beda gitu. Contohnya lagi misalnya kita di lahan gambut di bawah tadi gitu ya. Itu justru kita nggak asal pupuk sama sekali. Karena Udah basah di bawahnya. buah naga ini makannya makan sampah. Di situ sudah banyak sampah gitu. Tinggal kita mengeringkan supaya airnya tidak menggenang tadi contohnya begitu. Jadi kita lebih menekankan pada budidaya masing-masing itu. Masih banyak pekerjaan rumah kita untuk mengoptimalkan produksi lahan pertanian yang ada. Tidak cukup berhenti mengurangi fungsi lahan, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana memberdayakan tanah yang sudah tidak subur. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Assalamualaikum, saya Titi Soeharto. Sampai jumpa minggu depan dalam episode cerita dari sahabat yang lebih menarik dan inspiratif.